karyanya Denisa. Sebelum Saint Bernadette dulu kali ya. Ya karena kan ini pertama kali kita waktu itu kan nggak sempet mampir. Oh, iya. Bukan nggak sempet sih, lebih nggak kontakan ya. Mana anjir? Beres album Blood Blast rilis tuh nggak. Oh ya. Nah untuk album Blood Blast itu untuk proses kreatifnya gimana sih? Itu tengah pandemi tuh masih hitungnya masih karantin sih. Aku lagi iseng bikin lagu sama Rehanur. Nah. Oke. Terus tiba-tiba jadi 3 ke 4 lagu gitu. Diterusin aja sih. Jadi seminggu sekali gitu bikin selagu gitu. Jadi deh. Tapi pas siapa dulu? Sweet. Lu udah aja. Tapi itu sih prosesnya waktu pas pandemi berarti jarak jauh. Ada yang ketemu, ada yang kirim-kirim juga gitu. Untuk proses recording berarti home studio apa di studio? Home studio, tapi itu studio. Pas udah apa ya namanya? New normal kali ya namanya. Jadi udah bisa keluar gitu. Nah, balik lagi ini ke berhubungan sound engineer. Kalau Denisa lebih suka ampli atau profiling? Ngerti juga lo profilingnya. Kemper doang mah. Sebenarnya tergantung sih lagunya, tapi mungkin sampai sekarang aku nggak ada connection buat ampli yang aku bukan yang aku pengen tapi yang mungkin cocok gitu. Dan mungkin kayak aku juga mikirin waktu produksi gitu. Jadi kalau bisa di Helix dan Pro Tools kenapa enggak? Efisiensi lah intinya berarti ya. Paling kalau emang mau ngejar suara yang lebih kental gitu di re-amp lagi gitu. Tapi kalau prefer lebih ke ampli gitu ya. Kalau ada semuanya itu. Kalau ada dan ada duitnya ya. Tapi ada spesifik ampli yang Denisa suka banget sih? Seri-seri gitu. Aduh mikir lagi. Kalau ada nanti kita cariin ke si Rambo. Dia yang megang ntar malam. Kalau ampli apa ya? Bass ampek-ampekan sih. Aku lumayan belum pernah rekam bass pakai ampli soalnya. Penasaran banget ya. Direct mulu kan. Sama gitar juga sih. Direct semua. Direct ya. Tapi kalau gitar belum ada yang harus ini. Pengen banget ya. Tapi lu bisa main alat juga berarti? Ya bisa lah. Gak bisa. Main gitar bisa? Gitar basic banget. EGC D, A minor. Buset. Teng bisa lah pasti itu. Yang ya G, GC. Genjreng iseng bisa. Iya. Kirain sound engineer, ya tapi enggak juga ya. Kadang-kadang enggak melulu harus bisa main. Tapi tahu kalau itu fals atau enggak? Tahu. Tapi enggak hafal kunci, ini kunci apa ini ya. Lebih ke emang fals aja gitu. Kalau di album Blood Bass sendiri apa sih tema yang mau diangkat sama seorang Denisa? Yang diangkat. Ya, benar. Dulu kan masih umur segitu ya. Jadi emang nulis tentang kayak patah hati gitu. Yang apa sih? Kita juga mau merepas itu ya. Iya. Cuma kita mah enggak ditulis. Benar. Ariel Noahnya masih nulis sampai sekarang tema patah hati. Tapi emang tema patah hati itu tema yang paling gampang. Ya. Bukan gampang sih. General lah bahas. Paling lancar ditulis gitu. Iya. Karena biasanya dari patah hati itu kan keluar tuh. Jadi ini biasanya. Benci. Iya kan? Berarti patah hatinya bukan sama Fire School Fire beda lagi. Udah. Ya enggak siapa tahu kan. Kalau gitu kan kita tanyain juga kenapa bisa bikin patah hati sampai bikin album. Jadi album berarti ya. Tapi jadi ini enggak sih kalau bikin lagu tentang patah hati tuh ketika dinyanyiin lagi tuh iya sih ada itunya sih. Ini gitu jadi bukan keinget lebih kayak ngapain aku tulis kayak gitu. Gitu. Kayak Dih, apaan sih? Gitu deh. Kadang gitu kan, kadang kalau nulis tentang sesuatu apa gitu, terus kitanya tuh udah move on gitu, jadinya kayak, duh, udah lewat, gue masa itu teh gitu. Jadi keinget lagi ya lu. Ingat lagi gitu. Apa lagu? Lu mah kan lagu juga suka ngingetin ke masa lalu kan? Nonton Malik gitu kan tiba-tiba. Oh iya ada kan kayak gitu. Oh dulu momennya dengerin sore gitu kan. I love you and you love me. Momen pedas-pedas itu kan. Dan beberapa tahun kemudian dadas. Ya.
Jadi lagu tuh gitu ya emang ya. Ada gak sih lagu kalau dan Irisa ada lagu yang jadi gak pengen didengar lagi karena ada memori buruk gitu? Memori buruk? Sebenarnya enggak sih, tapi mungkin kayak cara aku nulis atau cara aku nyanyi kayak udah beda banget sampai sama sekarang. Lebih itunya sih. Kayak menurut aku nulis tentang ini itu ya nulis aja sih sebenarnya. Tapi di Blood Blast itu ada garis besar, garis merahnya gak sih dari semua lagu liriknya itu? Temanya gitu. Apa ya, kayak itu lumayan nge-rapping apa ya, kayak teenage years aku udah kelar gitu. Jadi ini kayak pendewasaan sebagai wanita. Yo. Tapi Taylor Swift juga per album juga dia beda-beda kan? Beda-beda. 1989 aja sama apa tuh yang kolase tuh? Apa yang jadi gelap banget tuh? Reputation. Ya Reputation ya. Kan udah beda tuh kan. 1989 kan yang teenager banget lah ya. Lagi kesini yang terakhir sama Bon Iver tuh apa? Folklore ya. Itu bagus banget tuh. Gelap banget tuh. Waktu Blood Bath berarti si musisi-musisi yang terlibat siapa aja sih? Rehanur sama Baskara Putra selagu gitu. Sisanya aku sama Rehanur. Berarti drum semua digambar? Drum digambar dulu terus direkam. Yang rekam drum lu siapa? Waktu itu Zaki Mantra Futura. Iya. Ini lumayan ya session playernya ya. Itu nama-nama harum di cap nuhun apa gimana? Cukup thank you apa gimana? Apa? Waktu ngerekam si Blood Blast kayak kamarnya Hanur gitu. Thank you banget. Thank you aja. Seru sih Han, thank you ya. Gue yang makasih bro. Tapi itu proses kreatifnya gimana dulu berarti Blood Bath kan Denisa sendiri nggak bisa memainkan instrumen. Apakah dari melodi mulut gitu ya? Lumayan kayak gitu sih. Kayak kasih referensi lagu ini pengen bright atau gelap, nadanya minor atau mayor. Biasanya kayak sampai sekarang sih song structure gitu. Aku pikirin dulu gitu baru kayak lempar ke produser gitu. Waktu Blood Bath dengerin referensinya apa? Album atau musisi lagu penyanyi gitu? Folklore-nya Taylor Swift sama Punisher-nya Phoebe Bridgers. Nggak tahu ya. Phoebe Bridgers Day of Kyoto. Nanti dengerin lah pulangnya. Iya. Bener ya? Denger ya nanti dengerin. PR nih. PR-nya. Besok hafal lirik ya. Tapi emang ya itu kesulitannya salah satu itu juga ya karena jadi ada kayak si Raihan teh nggak nyampe gimana nggak ngerti kepengen gua gitu ada gitu-gitu nggak sih untuk Blood Bath karena Denisanya nggak bisa alat musik gitu. Enggak sih sebenarnya kayak yang penting referensi aku yang aku kasih clear. Oke. Itu sih. Enggak tuh enggak ada atau enggak enak ngomongnya sebenarnya. udah macam thank you ya. Thank you bro. Terus dari segi sound juga ada perubahan dari Blood Bath ke Saint Bernadette. Itu kenapa kayak gitu? Apa ada peralihan dulu sih single dari situ tuh? Collab sama Morgan Soul gitu. Itu yang setelah. Jadi abis rilis Blood Bath itu COVID lagi parah lagi kan. Aku nggak manggung, aku nggak bisa bikin lagi ya. Terus tiba-tiba udah bisa main lagi, mainlah sama Rivo, Morgan Soul. Terus dari situ kayak kita collab, aku udah tahu kayak ini orang yang tepat next nih. produce aku sih. Oke. Mati perubahan itu gara-gara dicekokin apa sama produsernya? Ngulik aku ngulik sendiri sih waktu itu. Terus kayak kebetulan referensinya Rivo lumayan mirip gitu. Terus kita coba dari situ. Dulu apa dengerinnya? Pas tiba-tiba jadi seperti lagi Emma Ruth Randall, Chelsea Wolfe, sama King Woman. Ada Deftones sedikit. Sama Converse. Oh iya. Tapi kenapa Converse ngeliatnya ke saya? tadi ngomong. Tapi Converse mungkin waktu itu terlalu heavy ya buat transisi gitu. Jadi mungkin kayak dari soundnya aja gitu. Bukan nyanyinya. Iya nyanyinya emang. Aku nggak bisa gitu. Si Jacob Bannon tuh lirik sama nyanyinya gimana nyanyinya gitu kan. Yakob.
Tapi liriknya emang kalau Jacob Bannon sedih banget, gila. Puitis banget man. Cuman we live behind. I will love you live behind. Terus yang dulu kan you were most beautiful as the damage and the trauma. Udah. Cuma ini pas nyamain sama lirik ini di mana masuknya? Wak terus aja gitu. Tapi kalau dari segi lirik Saint Bernard itu tentang apa sih? Sebenarnya itu tentang perjalanan aku dan kepercayaan aku aja sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan dengan kepercayaan yang diajarin dari kecil gitu. Jadi kayak momen-momen aku percaya sama Tuhan, terus tiba-tiba enggak, terus kenapa bisa kembali lagi gitu. Ini kalau dipotong bahaya tadi barusan. Tentang ini ya berarti eksistensi gitu ya. Eksistensi juga. Ada buku yang dibaca nggak sih waktu dulu? Enggak. Berarti emang itu mah udah dari isi otak aja gitu. Udah dari apa ya? Kegundahan hati gitu ya. Keresahan kan biasanya. Saint Bernard itu nama apa sih? Itu sebenarnya Bernard itu nama baptis aku. Tapi ada di Alkitab ada Santa Bernadette gitu. Kira itu stasiun timur ya. ST12 ya. Stasiun timur nomor 12. Berarti bisa jadi ST12 juga di luar Saint 12. Keren padahal. Kayak UB40 gitu tapi Saint 12. Saint 12 benar. ST. Tapi lagunya bagus. Intinya kan Saint 12 tuh keren. Bener kan? Saint Bernard itu juga lebih keren lagi gitu. Iya enggak sih? Apa anjing? Mau ngapal lu? Udah lama enggak siaran Tapi ada ini enggak sih? Maksudnya ada misi mah lebay banget. Ada misi khusus enggak sih dari Saint Bernadette apa karena kalau yang disampaikan kepada pendengar kali ya? Atau karena ini gue pengen kayak gini gue jadiin sekarang gitu. Itu sih kedua. Atau ingin nge-reach market yang berbeda mungkin? Nge-reach market mungkin ada juga tuh. Kayak mencoba ngetes kalau aku bikin genre kayak gini penonton tuh bakal kayak gimana? Pendengar gitu. Terus juga yang kayak emang ini yang lagi aku pikirin banget dan pengen banget tulisin gitu. Berarti kedepannya bisa jadi berbeda lagi musik Denisa tuh. Kalau berdasarkan yang ingin. Okay. Mungkin nggak beda jauh dari Saint Bernadette. Mungkin lebih kalau bisa eksperimental dikit gitu, mainin sound gitu. Iya. Tapi ada fans yang dari dengerin Bloodbath tiba-tiba pas ke Saint Bernadette kok jadi gini, ada gitu-gitu Mas? Ada banget, tapi ada juga yang lebih banyak yang ngikut juga gitu. Yang ngikut juga gitu. Jadi kayak apa ya? Gateway mereka ke genre baru. Jadi tahu ya mereka. Dan aku senang banget ngeliatnya sih kayak ayo. Tapi kalau kayak ini kemarin kan ngobrol sama Irfan Popi, salah satu apa namanya? Penggiat indie pop lah ya di sini. Penulis indie pop, terus dia penggiat indie pop. Terus ada kadang di satu genre itu ada puritan-puritannya kayak gitu. Kayak mungkin kalau di Indonesia kayak folk, kayak metal gini, kegelapannya ada puritan-puritan yang ada puritan-puritan. Lu ngapain sih jadi gini gitu-gitu gak sih? Nada-nada atau belum pernah dengar gitu. Pernah nyampe gak sih? Belum. Ya soalnya kita enggak pernah nulis sih. Yes, oh ini kayak media gitu. Kalau teman-teman kalau yang komen di kalau nggak dari siapa gitu, lu kok jadi gini sih? Ini kan lu dulu nggak gini gitu. Ada. Emang lu ngerti gitu? Emang lu ngerti gitu. Pasti ada yang ngomongin kayak, wah ini beda banget gitu. Tapi selama ini nggak ada. Puji syukur nggak ada yang negatif sih. Iya. Ya sekalian aja berarti kita di sini ya. Lu kok jadi gitu sih? Emang lu dengerin? Langsung gini tuh ya, abang-abangan style. Mabang. Lu dengerin apa? Lu kemana aja lu? Tapi kalau ya bener sih, maksudnya kalau musik yang aku tuh baru denger lah ya, Saint Bernard itu beberapa minggu ke belakang emang kayak di Indonesia tuh kayaknya solois wanita belum ada gitu. Apa emang itu jadi tujuan juga gak sih buat jadi pembeda? Oh ada. Apalagi di Jakarta kan solois wanita anjir sok geteknya nyebutnya indie teh. Banyak kan? Isyana. Isyana enggak indie aja. Danila. Terus siapa lagi ya? RL Club itu enggak masuk ya. Ya pokoknya solois lah gitu. Apa itu pengen biar jadi beda gitu sama orang-orang itu gitu? Sebenarnya enggak sih. Enggak juga. Enggak ada tujuan yang kayak aku pengen beda banget gitu, enggak. Emang kebetulan
di situ gitu. Oh. Iya. Ya udahlah berarti ya. Ambil aja. Yeah. Tapi komen anjir fans atau pendengar lah gitu ya yang paling bikin aduh ini heartwarming banget. Yang setelah Saint Bernadette dirilis Indonesia ingat ada nggak? Banyak banget yang kayak tiba-tiba ketemu gitu kayak Kak aku dengerin Kakak dari sebelum Bloodbath gitu. Dan dia kayak bawa CD Bloodbath minta tanda tangan dan kayak nanyain Saint Bernadette kapan fisiknya gitu kayak aduh gimana ya nyes gitu ya nyes yang kayak enak banget gitu kayak ngikutin gitu karya banget berarti gitu. Tapi sempat kepikiran ada yang jadi kayak gitu nggak sih maksudnya dulu ada kepikiran pasti ada pendengar yang gini gitu atau malah nggak ada sama sekali enggak ya? Aku pikir kayak bakal nyep aja gitu sepi gitu. Iya dan ternyata untungnya enggak banyak ya. Jadi tiba-tiba datang bawa CD Bloodbath tapi pakainya pakai hitam teh serem teh. Lingua ignota. Itu band apa ya? Tapi ada banget kayak abang-abang kaos metal gitu datang bawa Bloodbath ada tuh. Oh ada itu. Iya. Respect Bang, maaf. Makasih. Luas pendengarannya. Iya kan emang ya itu sih ya kadang-kadang. Iya sih. Kalau si album Saint Bernadette juga kan lebih eksplorasinya lebih gelap, lebih banyak eksplorasinya. Waktu dulu proses kreatifnya gimana berarti? Emang udah sama Rivo tuh udah yang kayak ayo bikin album gitu. Prosesnya sama sih seminggu sekali workshop. Terus biasanya sehari jadi selagu gitu. Oke. Cepet juga sehari selagu. Lumayan sih. Kayak aku nggak bisa yang aku sama Rivo sih nggak bisa yang kayak ninggalin. Nanti takutnya nextnya berubah lagi. Moodnya hilang ya. Total berarti pengerjaan si Saint Bernadette untuk penulisan lagu aja berapa lama? 3 ke 4 bulan sih. Wah cepat juga ya. Tapi itu juga udah nyicil rekaman sketsa tipis-tipis gitu. Iya. Lu aja Haul berapa tahun nanya? Siapa? Lu? Nanya siapa? Lu Haul berapa tahun? Lagu udah lama jadi. Terus? Ya, lebih lama sih. 3-4 bulan cepet lah. Iya 3 bulan. Itu ngatasin BM-BM-nya kadang-kadang ada BM yang tiba-tiba gue pengen gini jadi pengen gini. Aku lebih banyak BM di rekaman sama mixing. Kalau songwriting enggak? Songwriting aku udah kayak silakan Rivo. Trust. Teamwork aku sama Rivo gitu. Moodboardnya berarti apa aja Saint Bernadette yang dikasih ke Rivo? Album berarti ya? Maksudnya? Ya moodboard album. Nih gue pengen kayak 5 album ini gitu atau 10 atau 100 album ini gitu. Banyak di King Woman sih. Oke. King Woman apa lagi ya? Emma Ruth Randall lumayan banget tuh. Terus Deftones itu 3 sih. 3 itu berarti. Deftones yang mana berarti? Album Cherry Waves tuh apa ya namanya? Lupa deh. Cherry Waves mana? Mesin 9 bukan? Mesin 9. Ting. Mana sih? Lu Asbun. Yang kesini berarti album 2010-an yang lama ya. Yang lama baru ya. Koinoyokan gitu bukan berarti. Yang ada Drive juga. Ya Jadul Kru berarti ya. Jadul Kru. Ini kan kayak nyanyinya si Cino tuh udah lumayan centil gitu kan. Iya itu. Terus dia baru tahu juga orang si Deftones sih ada yang nge-tweet. Biasa gitu. Udah Deftones bikin sange. Anjing. Hancur banget. Kaget enggak lu? Ya udah itu cewek gitu. Jing. Kalau Marvin Gaye ya benar ya. Jing. Bener gitu. Iya ya. Kok saya tidak merasakan. Tapi emang lagunya bagus kan. Cuma sampai ada orang yang berpendapat gitu tuh rada hebat juga nih si Deftones gitu. Kalau dari Bloodbath ke Saint Bernadette ada satu ada kesamaan kalau covernya tuh pakai foto. Emang suka pakai foto ya? Daripada ilustrasi. Daripada ilustrasi. Mungkin ilustrasi aku suka bayangin figurnya mau apa sih. Itu mendingan foto aja gitu. Saint Bernadette itu cover siapa yang fotoin berarti? Namanya Dimas Sugih teman aku. Dia tuh yang punya lab film Bersoreria kalau tahu di Jakarta. Nggak tahu ya. Terus itu semua aset album tuh pakai film. Pakai film semua. Ada yang gagal nggak? Ada jelas ya. Soalnya kan kehitung tangan low light juga kan tempatnya di gereja gitu. Tapi kehitung jari tuh. Jago berarti. Jago banget. Tangan ajaib tuh. Cetrak. Untuk pemilihan tempatnya emang di situ di gereja. Di Gereja Sion di Jakarta Barat gitu. Gereja pertama di Jakarta. Itu ada kesusahan sih kalau izin dulu nggak sih kalau gitu? Izinnya
sebenarnya nggak susah, cuman kayak nggak tahu ya, aku takut aja, aku nggak sopan aja sih pas kayak boleh nggak sih buat foto. Ternyata banyak banget yang pakai tempat itu buat video klip, prewed gitu-gitu. Nggak ditanya ini buat apa gitu-gitu ditanya. Si manajer aku Yulio bilang buat album sih. Terus ditanya ini genre-nya apa, rohani ya. Diiyain aja. Tapi cara liriknya kan rohani ya. Cara lirik rohani spiritual. Dong. Spiritual, perjalanan spiritual Denisa. Iya kan? Iya sih. Iya, tapi enggak semua positif. Ya enggak apa-apa kan spiritual. Baik. Nah, ini ada ini gitu. Dikit-dikit hell. Lirik tuh Elmernet Inggris semua. Ada ini khusus enggak sih? Hah? Ada? Kenapa ya? Pertimbangan khusus enggak sih? Aku enggak bisa nulis bahasa Indo. Tapi kan ngetik SMS bahasa Indonesia kan? Tapi yang kayak puitis banget gitu kayak baru lancar pas kuliah. Ada kesempatan pakai bahasa Thailand gak sih? Tapi bisa nulis bahasa tulisan Thailand bisa? Nulis dikit tapi lebih lancar baca daripada nulis. Susah banget itu ya. Lebih gampang daripada Jepang tapi. Sebenarnya. Sama Mandarin. Jadi les bahasa ya? Les bahasa. Kayak Lia. Tapi tadi mau nanya apa sih? Ini kalau tapi emang bahasa Indonesia itu emang sesusah itukah? Menurut aku, atau nggak pede? Pertama nggak pede. Kedua mungkin metafornya nggak bisa se-explore gitu sih menurut aku. Lebih apakah pakai bahasa Indonesia untuk bukan menurut Indonesia, kalau dipakai untuk lirik seperti puitis itu terdengar cheesy mungkin ya? Itu dan kayak aku pernah selagu tuh sebelum Blood Bass double single gitu. Ada lagu namanya Pergi. Dan banyak orang dengerin tuh kayak kayaknya lu bahasa Inggris aja. Terus kayak iya kan waktu ngetes gitu kan kayak enggak sih. Tapi kalau musisi lokal favorit penulis lirik bahasa Indonesia siapa di Indonesia sejauh ini? Efek Rumah Kaca salah satu sih. Baskara Rumah Sakit. Rumah Sakit. Berarti ada lemesnya berarti ya? Lemes banget. Lemes ya. Lagi ya. Gitu ya kalau ngobrol. Cuman ini yang apa? Selain itu ada lagi nggak? Kalau penulis lirik bahasa Indonesia yang keren bisa nulis gini, pengen juga. Ada E-nya tapi ya. Ini bukan gara-gara dia pacar aku tapi emang Pelteras mantap banget. Bener-bener bikinnya si Adam gitu lirik nggak? Kayak ada beberapa yang Adam bikin. Iya. Di Pelteras ada 2 Adam ya? Iya, ada 2 Adam. Adam gitar, Adam bass. Adam pop sama Adam Fire Skull Fire. Oke. Kalau dari segi visual sendiri, visual maksudnya visual sebagai Denisa gitu. Dari Blood Bass ke Saint Bernadette ada perubahan sih? Fashion gitu apa? Pakaian lebih hitam-hitam gitu atau gimana? Pakaian lumayan 180 derajat sih. Dulu aku masih pakai warna gitu itu. Terus tiba-tiba kayak sebulan 2 bulan tiba-tiba lemari aku hitam semua. Hitam mentok denim gitu. Nggak tahu tuh kenapa. Tapi lebih gampang nyucinya kan kalau hitam. Bener. Gak usah disetrika man, cuci kering. Iya lagi. Cuek. Jadi kalau ke laundry cuma cuci kering doang, cuci kering doang, nggak usah disetrika mas. Hemat. Jadi kalau diumpamakan Saint Bernadette itu sebagai makanan, itu sebagai apa? Kayak gimana? Apa ya? Iga bakar. Si jagung. Kalau nggak jeroan, sop kaki kambing. Gitu. Aku vegan lagi. Vegan. Kalau vegan atau vegetarian? Vegan. Vegan. Berarti susu enggak? Susu enggak. Telur enggak pakai deodoran, sabun enggak pakai yang vegan. Pakai yang vegan. Apa ya? Pikir dulu ya bentar ya. Makanan vegan. Jamur sih. Iya benar. Soalnya rasanya jamur gurih gitu. Jamur crispy. Mang-mang gitu di depan OS ada tuh. Jamur crispy enak tuh. Kayak bisa diapa-apain gitu. Iya, bener, kayak orang dengerin Saint Bernadette bisa. Aku sengaja metafornya banyak biar orang-orang tuh ini artinya apa ya gitu. Jamur bikin bingung gitu. Iya benar. Jamur yang buat makan ya. Jamur yang beneran. Fungi, jamur tuh fungi ya? Fungi. Yeah. Tuh fungiderm itu berarti obat jamur ya? Betul. Bener kan obat jamur kan ya. Jamur. Iya. Jamur kan emang ini enak ya jamur ya? Bukan, ternyata kan spesies jamur enak anjing. Oh iya benar emang enak. Jamur crispy enak. 5.000 udah banyak aja. Iya. Ya kadang-kadang kan kalau buat daging-daging buatan tuh pakai jamur kan biasanya kan.
Kalau di Bandung tuh di situ di kehidupan. Baru aku makan itu tadi. Iya, kehidupan. bukan kehidupan. Yang di depan BCA Sudirman, sebelah BCA Sudirman. Hejo. Bukan. Bergreens. Seberang cumi-cumi. Aduh, mau ngomong cumi-cumi enggak enak ya. Iya, Chinese food itu. Lupa gua suka ada di Gojek. Kotong samcong sih. Tong Samsung mah ke barat, Bro. Apa ya namanya itu enak tuh. Aduh mirip lah. Aing poho deh. Nanti komennya di bawah anjing. Wah, anjing sosokan komen. Biar dapat engagement gitu. Iya benar. Tapi presensi media sosialnya penting gak sih buat Denisa? Sebenarnya aku nggak suka sih, agak males ya. Tapi akuin itu part of being musisi, udah kerjaan gitu. Terus aku juga pernah kerja kantoran ngerjain sosmed. Itu kayak oh iya sih. Emang perlu ya? Iya mau nggak mau aktif gitu. Iya. Berarti sosmed tuh buat musisi tuh sekarang menurut Denisa penting berarti ya? Harus berjalan beriringan berarti ya? Kalau buat di negara kita iya sih. Iya, Mungkin kita bukan enggak gitu juga sih. Ntar mikir dulu. Salah. Udah bukan yang jual CD terus orang dengerin di mobil gitu, kayak udah beda platform digital gitu. Playlist ngaruh banget sih soalnya sekarang gitu. Kayak sekali nge-share playlist juga itu kebantu juga gitu tahu. Playlist Skena Grace. Indonesia. Ada masalah. Oh berarti Sandman Net mah belum ada rencana nggak sih dirilis fisik? Ada. Sama siapa? Kayak belum tahu udah boleh di spill atau belum. Jadi bukan disaster berarti. Iya deh, ya udah deh. Kayaknya udah boleh deh. Kalau bukan disaster record. Andalan. Tapi emang enak, royaltinya bagus kok. Tapi ada plus 30 setelah rilis biasanya. Aman itu aman. Pengalaman. Kemarin tuh sempat ada info kalau mau ke Belanda ya tur itu. Iya. Kenapa nggak jadi itu teh? Visa aku ditolak 2 minggu sebelum berangkat. Tapi udah beli tiket flight berarti? Udah. Itu kalau gitu gimana sih? Berarti di refund atau enggak? Refund tapi berapa persen nggak bisa. Jadi kayak apa dikurangin. Nggak bisa di reschedule juga. Oh anjir. Aduh. Bisa kalau bisa pun itu harus nombok lagi gitu. Nambahin lagi. Ya. Ada rencana lagi buat kesana nggak? Amin tahun depan Dangfest juga. Bloodstock apa namanya? Bloodstock. Serem Bloodstock. banget. Apa sih? Apa yang Hellfest. Digoreng. Kebayang di mana? Di Dangfest. Dangfest. Oh, yang sama Edgat ya? Kok ngasal gini sih? Amenra. Bete sih itu ya. Enggak jadi. Kebayang juga Denisa main di Bloodstock. Cocok. Takut. Tapi emang ada kepengen go internasional gitu sih? Pengen sih. Pengen ya? Tapi kalau dulu punya, maksudnya kan dulu Denisa pernah di Malaysia sama di Bangkok. Ada koneksi gak sih sebenarnya? Nah dulu kan masih bocil ya. Jadi kayak belum ngulik sih. Tapi sekarang malah nguliknya dari ya sebenarnya gak ada koneksi tapi lebih ke teman-teman yang udah lempar label sana gitu-gitu. Iya. Jadi nggak ada teman kayak di Facebook tiba-tiba si ini juga suka musik ini, nggak ada gitu. Iya nggak ada. Udah jarang kontak juga sama teman-teman sana, jadi kayak ya sayang sekali sih. Nggak ada yang di musik juga tapi. Nggak ada yang di musik. Tapi teman-teman lama pada tahu Denisa sekarang musisi gitu. Ada yang tahu beberapa. Kayaknya ada beberapa. Iya. Oke deh kalau gitu kita masuk ke sesi kedua pilihan lagu dari Denisa. Yang pertama dari Converge dengan Wretched World. Kenapa pilih lagu yang ini deh? Di antara jutaan lagu Converge yang lain vokalnya enak banget yang ini. Wretched World yang mana ya? Album-album sini ya? Yang X2Fall. Terus sempat ini kan yang tur sama Chelsea Wolf yang nyanyi. Buset dah. Bagus banget. Keren sih emang. Itu lumayan jadi referensi juga tuh. Ini kalau Elis masih ada bisa tuh Elis sama Denisa jadi. Oh iya benar ya. Nanti ya kita nanti ya. Boleh nanti. Jodohin. Ngapain dijodohin? Nanti lah akhir tahun kan mau balik lagi Elis ya. Nggak tahu nyari drummer dulu kan. Tapi Convert ini emang dengerin dari dulu deh. Baru berapa tahun lalu sebenarnya. Album favorit dari Convert coba? X2Fall. Jendo dulu kayaknya. Jendo kan sempat masalah tuh sama model ini. Ternyata iya. Iya.
ternyata mukanya tuh muka beneran si modelnya. Si orangnya nuntut. Banyak yang kayak gitu, kayak si Nirvana juga dulu nuntut. Oh iya juga ya. Cuman yang model itu nggak di waro juga, nggak diterusin juga sih aku. Iya. Tapi X2 kayaknya kayak antara itu dua sih. Lalu mana apa? Convert. Gua mah kan Desert Umea Hardcore. Oh iya benar gitu ya. Ngerti jadi ya. Lalu yang kedua dari Elliott Smith dengan Son of Sam. Mana ini? Soloist favorit gue yang soloist cowok favorit gue sih sampai sekarang. Son of Sam ini banget sih, kayak kedengeran sedih aja gitu. Kayak album akhir-akhir kan kalau nggak salah ya. Sebelum dia Rest in Peace. Emang track favorit aku dari album itu tuh. Iya. Lalu yang ketiga untuk sesi kedua yang terakhir Shoo dan A Bottle of Rum. Ini agak beda dari yang sebelumnya. Iya lumayan. Shoo itu ini agak upbeat gitu ya. Iya kan? Elektronik agak noise, tapi album ini lumayan lebih kalem gitu. Iya. Yang lain-lain kan industrial tang tong gitu kan. Ini yang kayak nyanyi banget. Dan ada cover dia sama Chelsea Wolfe coverin The Cure. Oke. Perdaya I'm in Love. 100 Years. Teng. Tetap. Berarti kalau nggak itu pasti The Cure itu. Satu lagi apa biasanya? I've been looking so long. Picture of You. Pictures of You. Cover apa emang dulu si ini? Si 100 Years. Oh, makin gelap. Bagus banget. Halo. Berarti bener Denisa ya, bukan Denisha gitu. Denisa. Enggak, Denisa aja berarti. Tapi emang ngomongnya Denisha, siapa? Tadi ngomongnya Indonesia. Oh, Sia. Tapi kalau ngomong emang sekalam ini kalau ngobrol juga. Iya. Orang kaget gak sih image lumayan persona tuh. Iya. Kayak kalau ada yang upload interview gitu, ada tuh pasti 1-2 yang komen kayak, oh aslinya gini ya orangnya ya. Banyak tuh teman-teman yang komplain kalau ngomong kayak, hah? Ngomong apa sih lu? Karena nggak makan daging mungkin nggak juga ya? Kenapa? Karena nggak makan daging. Lemes sih. Berarti setiap hari masak gitu? Susah dapetin vegan itu, purely vegan itu. Sebenarnya gampang sih, di warteg juga bisa makan. Oh iya ya, capcay. Tapi sama penyedap gitu sama kayak terasi gitu nggak masalah? Terasi nggak boleh, tapi biasanya kaldu yang instan tuh udah nggak pakai hewan. Beneran. Apa namanya? Kayak kaldu hewan gitu. Semua dari nabati sekarang. Biar murah. Tapi ininya apa? Triggernya sebenarnya? Enggak ada di list pertanyaan ya. 8 pengen jadi vegan gitu. 8 tahun lalu ini nonton dokumenter yang bunuh-bunuhin PETA. Enggak juga kayak farm-farm dimanapun sih kayak bunuh. Gitu tuh gimana, terus telur gitu. Kayak jadi nggak enak aja sih. Iya benar-benar. Kayak aduh. Dulu ada desainnya orang Jogja yang bikin namanya Better Day. Dia vegan design gitu. Udah lumayan lah ininya apa info-infonya dulu. Tapi tahun berapa lama banget itu si Better Day? 2000-an awal? Enggak, 7, 8, 9, 10-an kayaknya. Tahun 7. Tahun 7. Tahun 7, tahun 8, 9, 10. Jadi kalau dilihat dari karya yang Denisa bikin sejauh ini, gue baca aja panjang sih Jasmine nulisnya. Kentara banget kalau Denisa itu selalu mengangkat momen-momen krusial dalam hidup sebagai karya. Menurut Denisa seberapa besar sih impact momen-momen personal dalam hidup Denisa untuk sebuah karya? Ini guys pertanyaannya. Sebenarnya itu yang jadi apa ya, kayak bahan bakar buat nulis aja sih. Kayak aku lumayan detail dan apa ya, utamain lirik banget gitu. Kalau nggak ada lirik kayak nggak tahu musiknya jadi apa gitu kan. Tapi buat Saint Bernadette lumayan yang kayak aku sama Rivo ngerjain musik, aku nulis on the spot biar kayak nyambung gitu. Iya, ada banyak banget yang on the spot kayak. Oh, jadi liriknya langsung begitu musiknya udah jadi setengah langsung ditulis. Iya. Jadi nyoba nada vokal, sesuaiin udah. Jadi Bernard itu lagu-lagu yang ditulis versi on the spot. OTS. 7 keajaiban dunia versi on the spot. Saint Bernadette adalah lagu-lagu yang tulis versi on the spot. Spontan. Apa lagi nih, baca lagi nih. Berarti apa ya? Lirik itu menurut Denisa tuh apa sebegitu pentingnya ya berarti ya? Iya sih, kayak emang
ini pesanan dari aku nih pengen orang-orang denger tuh ini gitu. Ini lagu itu tentang apa dan pengen banget orang ngulik sebenarnya. Sebenarnya bukan ngulik, kayak penasaran itu tentang apa gitu. Ada yang nanya gak sih? Pendengar atau follower ada yang nanya? Gitu. Banyak. Ini tentang apa gitu? Banyak sih. Oh iya? Tapi aku lumayan gak yang jelasin gitu. Biar mikir. Jadi biar punya interpretasi masing-masing ya? Serah mau mikir ini lagu tentang apa. Iya. Jadi pengen respon dari pendengar tuh untuk dari Indonesia tuh pengen mereka mengeksplor juga ya. Jadi punya, menurut gua mah lagunya ini tuh tentang ini gitu. Meskipun tapi itu nggak masalah buat Denisa. Nggak masalah. Malah jadi sebenarnya di situ ya sebenarnya. Kayak puzzle aja gitu. Iya benar. Nih di karya-karya juga banyak yang ngebahas soal kesedihan. Dan kawan-kawan seorang Denisa sendiri hari ini gimana? How are you feeling? Ya, officially he feel good because she with us. Edan. Edan. Itu pertanyaannya. Ya, gimana perasaannya today? How's your hari feeling? Good, ya. Good. Very good, yes. Tapi apa yang bikin seorang Denisa happy itu apa sih biasanya? Ada apa tertentu nggak misalkan? Selain Fire School Fire ya. Kalau kita kan transferan masuk. Oke. Okay. Kalau misalnya abis ngantor kayak merasa kerjaan aku udah kelar banget dan puas sama kerjaan, itu seneng sih. Berarti ngantor apa sekarang? Aku creative writer di PH. Nah itu dari dulu si background pendidikan nggak ada creative writer itu gimana? Nah, jadi dari awal pandemi itu gara-gara job-job audio lagi turun banget, jadi nyoba nulis. Jadi copywriter, terus sempat ngantor setahun jadi copywriter, terus sekarang masuk kantor baru PH jadi creative writer. Bedanya creative writer sama copywriter itu apa ya? Creative writer ngerjain skrip juga kadang-kadang gitu. Jadi kayak buat iklan atau dokumenter gitu. Iya. Dia pernah jadi ghostwriter juga nggak? Belum. Pengen Pengen banget, banget penasaran ya. Buat musik gitu. Tapi belajar nulis otodidak berarti? Otodidak ya. Iya. Nggak otomotif kan? Ya. Otto Iskandar gitu. Yang lumayan ini ya dari sound engineer akhirnya menulis juga, tapi kayaknya mungkin hampir sama sih. Apanya? Ya outputnya kan maksudnya ini yang dirasain tulis gitu ya. Emang soal engineer dirasain langsung diginiin? Oh ini kan ininya ini mic-nya dinaikin ya. Tulisnya gitu. Bisa samalah zaman sekarang mah bisa sambung-sambungin. Ya benar-benar. Seni bos. Tapi persona Denisa di sosmed sama di panggung tuh beda nggak sih? Apa di keseharian? Sama keseharian. Kayaknya lumayan, kalau keseharian tuh ada bedanya sih mungkin ya. Lebih yang apa ya? Santai aja sih sebenarnya. Kayak di sosmed santai-santai juga sih sebenarnya. Enggak lah, tweetnya suka lumayan. Kalau Twitter cuma kadang-kadang suka lewat. Kalau Twitter beda ya. Dulu misuh ya. Dulu Twitter aku tuh bener-bener sepi, cuman temen-temen ya udah buat ngomel ngedumel tuh di situ sampai sekarang ya udah deh. Tapi apa buruknya ternyata bokap follow Twitter. Tiba-tiba ditanyain, "Dek, kamu kenapa di Twitter anjing mulu?" Itulah makanya nama Twitter jangan disamain sama nama Instagram biasanya. Udah gitu kan? Jadi Mbak Den kan. Oh iya bener. Tapi itunya tetap sama kan nama. Bener-bener. Itu salahnya di situ saya. Ganti itu apa ya? Dan from Jaksel. Jaktim sebenarnya. Ngomongin pertanyaan lagi ya, ini kaku gua. Ngomongin soal momen, anjuy. Masih ingat pertama kali bikin lagu kapan nggak? Yang solo. Emang sebelumnya? Oh ya sebelumnya sama band. Solo deh, yang purely dari seorang dari. Kalau ada Jogja boleh. Magelang boleh. Magelangan. Solo udah Jogja. Pas kuliah sih, tapi mulai dari lirik waktu itu. Kayak lagi nugas terus kayak bosen ngapain ya. Ya udah bikin aja lirik 5 gitu. Terus jadiin deh. Pernah ditunjukin ke orang nggak? Liriknya? Enggak. Kalau lagu yang sebagai solois pertama kali ngasih dengar ke orang lain selain yang bikin ya. Maksudnya selain kan waktu itu ngajarin sama Raihanu gitu-gitu. Orang lain deh selain yang produce, siapa pertama kali yang kasih dengar? Ke teman-teman terdekat sih, sama kakak aku paling gitu. Itu responnya rata-rata gimana?
bisa juga lu nyanyi gitu, ada yang gitu nggak? Lah bisa gini. Sorry deh. Kakak band-bandan juga gak sih? Kakakku yang cewek Amigdala. Iya. Apa nyanyi juga? Iya. Tuh, berdua nyanyi. Ada tips and trick gitu nggak dari kakak gitu? Lu nyanyinya gini lu, pitch-nya salah lu gitu. Narik napasnya gini gitu. Ada gitu? Enggak sih. Nggak ada ya? Iya, emang beda aja gitu. Jadi nggak pernah ada obrolan teknis gitu sama kakak? Enggak sih. Paling kayak tiap ada yang mau manggung kayak kak pakainya apa atau kayak ditanyain harusnya buat venue ini cocoknya pakai baju apa gitu doang gitu ya. Cewek. Teh Popon belum masuk? Apa? Aesthetic Pleasure belum masuk? Apanya? Jadi apa? Endorse gitu enggak? Enggak ya. Si Popon tuh gimana Popon sih? Gimana? Pon. Ini Pon. Nanti kontaknya. Ini ketika kita tag ini, Indonesia bakal melakukan showcase di Senkiri San Bernadette ya. Ini emang mau dibikin tour kah ke berbanyak kota atau cuman Bandung, Jakarta doang? Sebenarnya ini kayak sejalannya aja sih, kayak kepikiran di Surabaya sebenarnya. Sama di mana lagi ya? Kok bisa Bali sih sebenarnya, biar nggak Jawa doang gitu. Tapi mungkin nggak yang di waktu dekat yang kayak sebulan sini, sebulannya lagi sana gitu. Semoga lancar ya. Amin. Yang penting kan sebenarnya yang lancar mah sponsornya. Itu baru mau bilang. Buat cover produksi bos. So HS. HS bos, 1,4 bos. Biar teman-teman gue makan enak. Tapi kalau rencana tour ada gak sih? Sorry? Rencana tour, jadi bukan showcase Denisa. Waktu itu si Yulio mikirin tour Bali sih sebenarnya. Tapi tour di Bali doang berarti? Bali berapa titik gitu. Bali ternyata luas juga ya. Tapi masih dipikirin sih. Iya. Keluar ada lagi nggak selain ke luar negeri gitu? Nggak Southeast Asia dulu gitu? Southeast Asia belum, tapi lagi mikirin pitching Eropa lagi sih. Iya. Ayo sponsor kalau mau. Ayo dong. Sponsor. Fit. Please. Assalamualaikum Afidi. Kang Fidi, Ketua Desain Bandung. Assalamualaikum. Eropa rencananya pengen berapa ini kalau misalkan kepengennya gitu? Kayak 3 dulu deh. 3 kota. Mentok 5 kayak Morgan Soul kemarin. Iya. Ada kota yang kepengen banget gak sih kalau seorang Indonesia kalau di Eropa? Tetap di Belgia sih. Belgia. Iya, penasaran crowd sana sebenarnya. Lumayan kemarin pas anak-anak di sana kelihatan ekspresif banget gitu. Penontonnya. Walaupun kayak mungkin mereka nggak ngulik band Indo sejauh itu ya, tapi appreciate banget kelihatannya gitu. Yoi. Kalau kolaborasi Denisa ada kepengen gak sih? Pengen sama siapa gitu? Lokal deh. Ih pengen banget gua kolaborasi sama ini. Sama Haul gitu enggak? Ada kolaborasi yang akan dirilis, mungkin nggak tahu kapan tapi udah direkam. Udah rekam. Tapi itu yang main aku pengen tuh sama mereka itu. Kalau selain itu ada nggak yang belum kesampaian? Yang masih wishlist lah. Ntar aku pikir dulu. Penasaran, nggak tahu sih ya? Aktif atau enggak rekaman dan collab, tapi 3 pagi dari dulu ya. Kemarin baru main lagi. Baru sinkro ya. Buset. Sinkro kemarin ya? Sinkro itu Rukmana apa? Repertoire. Best itu. Aku nyanyi backing vokal juga nggak apa-apa deh. Iya benar. Iya, akhirnya aktif lagi ya. Mana kenal nggak sih orang-orangnya? Sigit. Sini dong ajak. Jadi ngobrolin konten. Next agenda bakal bikin apa nih, Denisa? Rilis yang collab itu. Terus itu jadi apa, single atau EP atau album? Single di albumnya mereka. Gitu. Oke. Band Bandung apa Jakarta? Jawa. Saya bisa menduga-duga sih. Kalau Jawa. Pasti tahu. Sukamti ya berarti. Apa lagi ya? Mau bikin EP sih, EP dulu. EP lagi. Setelah San Bernadette ini maksudnya masih ada ketidakpuasan berarti? Bukan gitu, tapi harus jalan lah ya. Tapi ada ketidakpuasan gak sih dari San Bernadette? Puas banget. Total puas ya. 100%? 100%. Gak ada 1% yang keraguan? Enggak. Gak ada berarti ya? Gak ada, samsek, senang banget, happy banget. Terus kalau udah puas gini, nanti untuk EP berikutnya bakalan harus gimana dong? Ada sesuatu yang pengen diulik lagi gak gitu? Mungkin lebih pengen explore sound aja sih. Gitu. Okay. Bukan gak puas sama sound yang kemarin, tapi kayak
Coba yang lain Nyoba gitu. ya. Paling kayak ampli-ampli gitu-gitu. Iya. Bo, Rambo. Banyak dia. Kalau di single di Saint Bernadette ada yang dibikin video klip sih? Belum. Waktu itu kepikiran tapi nggak sempet, jadinya teaser album, intro album track pertama tuh dijadiin video klip kecil gitu sih. Biasanya sama disaster dibikinin sih. So tau gini. Halo. Assalamualaikum Audi. Udah di spill tapi bener sama disaster berarti. Apa? Sama disaster. Si Saint Bernadette fisiknya. Kemungkinan. Ya. CD. Belum tahu. Aduh, boleh nggak ya diomongin? Didengerin Malah ya udah. promo. Ya, kaset. Kaset. Tapi masih in proses. Tapi kalau Denisa sendiri pengennya Saint Bernadette itu dirilis dalam bentuk apa nggak sih? Vinyl kah gitu? Vinyl sih sebenarnya. Kaset juga sebenarnya iya. Soalnya pengen jadi collectible aja. Kalau CD kan ya udah jarang. Kayaknya lagi susah ya sekarang. Jualan CD. Iya, kayak kecuali di KFC jualnya. Nah, ya once gitu. Kan, ya. Band ayam. Tapi vinyl sih ya biar maksudnya eksplorasi soundnya keluar ya. Saya mungkin orang juga pengen yang sesuatu bisa dipajang gitu kan. Iya. Kayak itu 2 sih opsinya. Ini keren sih kalau vinyl tuh terus gede foto itu nggak usah ada tulisan Saint Bernadette Denisanya. Fotonya doang. Foto doang. Gagah sih. Lu mau ngelewatin? Kan udah foto doang, udah tinggal dikotakin. Asli. 1080 kali 1080. Terus ukurannya pixel, bukan ukuran print. Tapi balik lagi terakhir, Denisa sempat jadi audio engineer buat rekaman juga gak sih? Mixing mastering gitu? Belum. Belum. Lebih waktu itu sibuk live jadi nggak ada studio juga sebenarnya. Oh di rumah nggak ada? Di rumah nggak ada. Terus kalau jadi operator gitu kayaknya bentrok banget sama kuliah juga waktu itu kan. Iya. Terus kelar kuliah juga langsung kerja kantoran. Tapi sekarang kalau ada yang pengen di mixing mastering sama Denisa bisa? Nerima gak sih? Nerima gak sih atau milih-milih? Atau milih bandnya lagi juga? Lagi nerima sih. Iya. Tapi bandnya ada yang pingin lah ngomong sama gue lah. Ada beberapa waktu itu. Tapi aku ngomong kayaknya enggak dulu deh. Kalau untuk jadi sound engineer live performance juga masih mau sih. Masih mau. Iya, seru banget. Iya. Karena ya emang ya kan kalau sound engineer itu tadi ketemu orang, banyak kan aktif di luar gitu. Harus ketemu. Oke kalau gitu sebelum tambah kemana-mana sok atuh best album 2023 sejauh ini so far apa ya best album Saint Bernadette 1 lah pasti kan. Makasih ya nggak ada versi Denisa. Band lokal lah, kita kan intinya musik lokal banget. Band lokal album ntar aku mikir dulu. Kita bantu Rimpang, Efek Rumah Kaca, enggak. Morgan Soul Eternal. Terus Morgan Soul bukan tahun lalu itu ya? Yang gambar itu kan, yang lingkaran ini. Itu? Tahun ini ya? Iya, awal. Oh iya. Sebelum tour. Oh oke. Itu Morgan Soul 1. Berapa 15 ya? 15 album? 20 lah. OTW Pelteras nih. Pelteras ya. Oh udah dengar berarti materi itu albumnya. Keren tuh. Gila. Bagus banget. Kita jadi penasaran ya. Sama Mas Adam. Dua Adam itu. Adam Kumis, Adam Inul. Oh iya benar. Beda dong. Terus apa lagi? 3 lagi. Pelteras jadi penasaran sih. Tapi dia masih death rock gitu berarti. Masih. Luar boleh enggak? Boleh luar. Taylor Swift Midnight. Sorry banget. Oh, oke. It's me. Hi. Tapi yang ini yang versi extended. Lagu-lagu ekstranya itu gila juga sih. Aku Taylor Swift fan garis keras. Nonton berarti nanti Singapura. Yoi. Dapat war. Emang kapan Taylor Swift? Februari Maret ya. Dia enggak kesini ya? Enggak kan kita berapa kali ya? Enggak bakal ada konser. Oh iya benar. Seminggu kalau masalah di Singapura. 6 hari. 6 hari. Anjir. Terus 2 lagi. Luar boleh lah. Luar apa lagi ya? Sprain band The Flancer. Oh enggak. Bagus juga tuh. Sprain. SPRAINT. Iya. Enggak pakai T. Sprain doang. Jikun Sprain gitu. Iya kan sama kan? Jikun Sprain kan? Sama Agriculture.
Agriculture album baru ya? Album Agriculture barunya. luar apa di sini? Sini. Oh, sini. Bukan sini, luar. Fencer juga. Oh. Iya. Bukan agriculture yang itu. Yang Roster. Ya bukan ya. Bukan Makanya Fandi. kok nggak denger gitu ada album. Rosternya Fencer lagi banyak banget yang rilis album. Sekarang tahun ini tuh. Tahun ini. Friendster tuh apa aja sih bandnya kita? Salah satunya Chat Pile. Soul Glow bukan ya? Apa? Soul Glow bukan ya? Ragana. Hmm. Apa lagi ya? Aduh banyak banget, gue gak bisa mikir sekarang. Friendster. Recordnya itu ya? Record label. Tapi kalau seorang Denisa dengerin lagu masih berdasarkan masih digging kah atau berdasarkan algoritma? Masih digging sih sebenarnya, tapi sekali ada algoritma yang masuk juga ngulik juga tuh. Diggingnya di mana berarti? Playlist Spotify. Iya. Menurut aku playlist Spotify canggih banget sih. Relatednya berarti ya. Appears on-nya gitu-gitu. Bagus fiturnya. Keren. Apalagi kalau yang ini yang artis gede gitu yang bikin playlist tuh kan kadang suka kepo ya. Kayak kemarin tuh baru tuh si Gorillaz bikin yang si Tudinya apa, si Russellnya, si Noodle. Jadi lumayan aneh-aneh kan. Bikinnya tetap satu ya sebenarnya itu. Sebenarnya satu orang kan. Cuman dipisah-pisah aja cuma kan dan yang seru tuh kalau Spotify kayak band kayak Pine Grove, Fiddlehead gitu. Biasanya setiap member bikin satu playlist gitu. Itu lumayan tuh. Aneh-aneh kan. Aneh-aneh tuh. Jago-jago sih tuh. Tapi kalau ke media-media kayak ke Broken Vegan, Pitchfork itu suka. Pitchfork sih lumayan. Banyak hip hop ini sekarang. Iya. Gimana menurut Denisa perubahan Pitchfork dari dulu sekarang? Sebenarnya baru ngulik tahun lalu gitu sih. Jadi kayak kan banyak yang ngomong sekarang Pitchfork kebanyakan hip hop kan. Iya sih. Malah yang side streamnya malah jarang. Dulu kan baru zaman-zamannya Wave. Tapi sekarang lumayan kayak Elliott Smith diangkat lagi gitu-gitu yang dulu-dulu lumayan sih. Informatif. Edukatif. Informatif, edukatif dan silatif swarm. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen terakhir pilihan lagu dari Denisa. Yang pertama dari Emmylou Harris dengan Wrecking Ball. Kenapa milih lagu ini? Ini waktu itu ada konten Amoeba si Emma Ruth Randall What's in My Bag yang milih vinyl tuh. Ini salah satu kayak iseng aja. Itu juga itu sih sarana digging juga tuh. What's in My Bag tuh. Keren banget kontennya. Terus ini salah satu vinyl yang dipilih. Aku coba nyangkut. Lalu yang terakhir ini dari Institute dengan Boys at School. Boys at School itu sama dari pacar aku. Jadi ngulik lagi. Tapi ada lagu ini gak sih kalau Denisa ada yang guilty pleasure gitu? Maksudnya kayak ini lagu teh getek gitu tapi ketika itu dengar itu lu ikut nyanyi juga nih gitu. Ini si Drake. Yang mana? Album Take Care itu loh. Ada lagu going on apa ya? Sebelum itu banget itu ya, pas dia masih cupu banget bentukannya. Sorry banget Drake. Dia gak bakal denger ini juga sih. Dengerin pengadaan kita ke Amerika soal di Toronto. Si Amerika tuh Toronto. Kira lagu yang ini Kiki Do You Love Me. Itu zaman-zaman dia collab sama Rihanna mulu gitu kayak emang lagu clubbing zaman mereka gitu kan. Ada lagu namanya Take a Shot for Me, Shot for Me atau apa gitu. Itu kayak lagu galau doi gitu. Bayangin Drake patah hati kayak wah bang. Ngeluh banyak yang ngantri bang buat lu bang. Tapi ada lagi kalau lagu ada yang dapat dari TikTok enggak? Misalkan lagu keren juga nih. Apa tuh? Sebenarnya enggak dari udah lama tapi baru keangkat dari TikTok. Yang lagu apa? I'm gonna pack my bag and leave me be. I love you so. I love you so. Itu ya. Oh itu TikTok ya, bener TikTok banget kan? TikTok banget tuh. Tapi suka scroll TikTok berarti? Apa? Punya TikTok berarti. Punya lah. Konten Taylor Swift semua. Kalau lu apa konten TikToknya? Lu apa? Anjir apa ya sekarang lagi rame apa ya? Gua mah ini apa namanya? Yang ngebersihin kuping. Anjing jerawat gitu ya. Ada satu ya si Nick Smithman siapa gitu yang dia ngomongin video lucu sih itu. Nick Smithman. Oh, yang boleh tapi ngomongin video Indonesia. Kemarin tuh dia yang ngomelin videonya si DBM itu lo tau nggak yang masak. Yang masak aneh itu. Oh, kuliner gitu ya? Iya. Ini gitu sama lapor Pak sih kalau gue. Potongan lapor Pak. Lu mah kan fans Ayu Ting Ting ya. Ya lumayan sih.
TikTok kan buat entertain. Betul. Oke deh kalau sebelum gitu. tidur ya. Udah aja. Sip. Kalau gitu. Terima kasih Denisa Thank waktunya. you Sukses semua. buat Makasih. Showcase-nya malam. dengan IP-nya nanti mendatang Hmm. dengan cara-cara kedepannya. Ya. Sehat-sehat terus. Salam buat Fire School Fire. Yoi. Salam buat teman-temannya di Bangkok dan Malaysia. Ya. Kalian nonton. Lost contact bang.